Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Belatuka, NIM 22043092. Mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE, MSI. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan minggu keempat tentang kontrak bisnis. Apa itu kontrak bisnis? Kontrak dan adalah suatu perjanjian tertulis antara dua atau lebih orang pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dalam materi kontrak bisnis itu terdapat risiko dan uang prestasi. Yang pertama itu risiko. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko usaha atau disebut juga risiko bisnis adalah dampak atau konsekuensi yang akan diterima saat berlangsungnya suatu kegiatan bisnis. Hal tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan besaran keuntungan maupun keuangan dari sebuah perusahaan. Kedua, wan prestasi. Wan prestasi adalah perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah seorang pihak. Berdasarkan keterangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari wan prestasi itu adalah keadaan salah satu pihak yang umumnya dalam perjanjian berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam buku pokok-pokok hukum kontrak, wan prestasi atau ingkar janji merupakan kondisi saat salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak menjalankan kewajiban atau prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Contohnya, seseorang berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam jangka waktu 1 bulan. Namun, pada kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan. Selanjutnya, macam-macam kontrak. Ya, macam-macam kontrak itu pertama perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Perjanjian leasing atau kredit barang. Menurut Equipment Leasing Association, leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee. 2. Keagenan dan distributor. Distributor adalah rantai pertama setelah produsen. Agen adalah perantara antara distributor dan reseller. Reseller adalah pihak yang menjual barang langsung ke konsumen. 4. Perjanjian franchising dan lisensi. Franchise umumnya akan mendapatkan supervisi dan bimbingan selama menjalankan proses operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk atau layanan yang diberikan. Sementara lisensi adalah pemberian hak cipta atas barang dan jasa serta produk lainnya yang dapat dikomersialkan. Perjanjian menurut prinsip syariah. Menurut pasal 1320 KUHP, kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat subjektif. Syarat subjektif itu
yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perubahannya. Sedangkan syarat objektif adalah itu syarat yang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perubahannya. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan. Baik, itulah hasil presentasi saya untuk materi pertemuan minggu keempat ini tentang kontrak bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys.